Australia ancam Indonesia, wilayah NKRI akan jadi kuburan massal pasukan Jokowi. Ketegangan Indonesia dan Australia yang terus berlanjut dikhawatirkan akan meningkat menjadi perang di kawasan Indo-Pasifik. Menteri Luar Negeri Pandiri menggunakan pidato besarnya yang pertama di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperlihatkan dampak perang tersebut, menyebutnya sebagai konsekuensi bencana dari konflik Indo-Pasifik bagi Australia dan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Di wilayah saya yakin pada persaingan geopolitik semakin ketat. Kita harus memastikan bahwa persaingan tidak meningkat menjadi konflik katalog, di Sidang Umum PBB pada Jumat waktu setempat. Seperti dikutip dari News, karena jika konflik pecah di depan, Pasifik itu akan menjadi bencana besar bagi rakyat kita dan kemakmuran kita, katanya. Dan dengan sentralitas Indonesia Pasifik untuk kemakmuran dan keamanan global, biayanya akan jauh melampaui wilayah kita dan menjangkau setiap kehidupan. Lanjutnya, selain membahas dampak konflik bencana di Indo-Pasifik terhadap Australia dan negara-negara Asia Pasifik lainnya, Wang juga mengutuk invasi Rusia di Ukraina. Ia juga telah meminta negara-negara besar bahwa suka mereka untuk berperan menghentikan konflik. Bantuan Rusia pelan-pelan terhadap Indonesia adalah penyuluhan konflik dengan Australia dan Auguste. Dalam pengajaran ini, dunia melihat ke Indonesia kekuatan besar anggota tetap Dewan Keamanan dengan kemitraan tanpa batas dengan Rusia. Di sisi lain, dalam peringatan, Menteri Luar Negeri Indonesia menyebutkan Australia akan menjauhi aturan internasional jika itu dilakukan. Kami telah meminta Australia dan negara lain tidak mengambil langkah yang mengancam proses perdamaian dan stabilitas keamanan dunia. Aksi perintah Rusia untuk membantu Indonesia bukan semata-mata permintaan kami. Rusia memandang ACAS adalah penjaga bagi Indo-Pasifik yang dimana negara kawasan dan nuklir disusupi kepausukan pemerintah AS seperti hal yang terjadi belakangan ini. Banyak konflik yang belakangan ini banyak pengaruh AS. Meski demikian, Australia menyebut bahwa pihak yang perlu memutuskan secara resmi mengenai hal itu. Ini bukanlah kali pertama Indonesia mengalami ketegangan dengan Australia. Dalam beberapa tahun belakangan, dua negara ini juga telah beberapa kali berselisih. Menteri Luar Negeri Redo Parso di dalam kunjungannya ke Fiji dalam Kepulauan Solomon menyampaikan strategi Indonesia untuk membangun kemitraan dengan kawasan Pasifik secara komprehensif pada tataran bilateral maupun global. Saat presidensial Indonesia di ke-20, Indonesia telah memberikan perhatian khusus dengan mengundang pemimpin negara-negara kepulauan kecil yang mengatakan sedikitnya ada 10 proyek yang menjadi kerjasama konflik yang didorong Indonesia selama presidensi G20 tahun ini, yaitu di sektor energi, perubahan iklim, kelautan, medikal, pertahanan, dan juga perdanaan yang terkait langsung dengan kepentingan negara kecil. Retno juga menyampaikan rencana Indonesia untuk lebih mendekatkan hubungan ASEAN dengan Pacific Island Forum atau BF saat Indonesia menjabat Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN pada 2023. Ketika bertemu dengan PF DVC, Retno menegaskan kembali komitmen Indonesia dan BF untuk meningkatkan kerjasama terutama isu-isu yang terkait dengan pertahanan kelautan dan memiliki harapan bahwa Indonesia dapat membawa isu itu terutama sampai pertemuan COP7 yang akan diselenggarakan di Mesir. Kabar terbaru soal perang datang dari Menteri Pertahanan Rusia Sergala mengungkapkan rencana Australia beserta aliansinya yakni AUKUS untuk merusak poster keamanan di kawasan Asia Tenggara. Khususnya Indonesia melahirkan berita Rusia atas Australia sengaja memperkeruh konflik yang dibuatnya sendiri melalui penyadapan yang dilakukan intelijen mereka terhadap pemerintah Indonesia dan pejabat dunia lain. Hal itu dilakukan demi hegemoninya di dunia yang dipimpin Amerika lewat aliansi AUKUS. Peringatan tersebut disampaikan di depan para delegasi organisasi pertahanannya termasuk Presiden Vladimir Putin. Usai mendengar hal itu, Putin langsung memerintahkan Angkatan Udara untuk memobilisasi pasukan tentara Indonesia untuk mewaspadai ancaman dari Australia.